Ya, kamu kenapa ninggalin Yesus? Aku jawab, aku tuh nggak ninggalin Yesus, Pak. Justru karena aku ngikut Yesus, makanya aku masuk Islam. Ya, dari dulu tuh memang latar belakang keluarga aku kan keluarga yang bisa dibilang itu taat ya, Kristen yang taat. Pendetanya bilang, kalau kamu mau kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan ya kitab sucinya teman-teman kita, orang Islam, Al-Quran. Kan Pendetanya ngomong gitu? Pendetanya bilang gitu. Tapi dalam beragama itu aku juga butuh yang namanya aspek teologisnya. Nah itu yang tadi aku bilang, ketuhanannya harus dilihat dulu, benar nggak? Agama ini kasih, agama itu kasih. Memang makanya tadi saya bilang, semua agama pasti mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kebaikan. Tapi di sini saya bisa merasakan Islamlah agama kasih sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar? Alhamdulillah, tentunya kita harapkan teman-teman netizen Indonesia ini sehat ya. Ya alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di waktu Indonesia Barat kita kedatangan tamu dari Jawa Timur, tentunya di Malang, seorang muslimah, mu'alaf, inspiratif, yang teman-teman netizen pasti sudah banyak yang tahu. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, Mbak Natali, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oh, ya. Ini ya, triple H. Healthy, happy, hectic gitu ya. Amin, insya Allah. Soalnya kayaknya jadwalnya padat banget nih. Sudah kemana aja nih? Ya alhamdulillah kemarin sempat ke MNC Tower ya. Oh, ada, Masya Allah. ya, Ada undangan dari iNews TV. Menceritakan tentang Mu'alaf. mu'alaf juga ya, iya, Masya Allah. Kisah mu'alaf. Ya, Masya Allah teman-teman, kali ini tamu kita memang sudah menjadi inspiratif teman-teman nasional, secara nasional. Masya Allah. Tentunya ya kita di sini ingin mencari faidah, kisah-kisah inspiratif yang belum kita ungkap mungkin atau belum diceritakan oleh Mbak Natali. Insya Allah tentunya kita akan bahas di sini. Mbak Natali, ini kisah perjalanan mu'alaf sedikit aja ya. Nanti kita insya Allah akan menceritakan tentang apa yang terjadi belakangan-belakangan inilah, tentang problematika umat, karena Mbak Natali juga sekarang sudah menjadi penggiat sosmed dakwah atau penggiat dakwah sosmed gitu. Jadi keberadaannya Mbak Natalia ini tentunya mempunyai dampak yang besar bagi teman-teman atau sahabat muslim dan muslimah di luar sana. Nah nih Mbak Natalia, kita kan tahu ya tentunya kisah perjalanan mu'alafnya tuh seperti apa gitu. Banyak di channel-channel lain, tentunya bisa teman-teman lihat. Yang ingin saya tanyakan tuh, dulu masuk Islam tujuannya kan ingin jadi pengikut Yesus sejati. Benar. Betul kan? Iya. Nah ini memangnya dulu Mbak Natalia ini pernah sekolah teologi kah? Atau ada ada informasi apa yang melatar belakangi itu? Apakah dari orang tua atau dari mana gitu? Silakan Mbak. Ya alhamdulillah ya, sebenarnya dari dulu tuh memang latar belakang keluarga aku kan keluarga yang bisa dibilang itu taat ya, Kristen yang taat gitu. Taat apa aja yang diajarin dalam kekristenan itu ditanamkan untuk harus taat gitu. Jadi anak-anaknya pun memang harus ditanamkan mencintai Tuhannya. Tapi dulu kan Tuhan yang disembah itu Yesus ya. Yeah. Jadi benar-benar harus tujuannya pokoknya Yesus, tujuannya Yesus gitu, mencintai Yesus. Sebenarnya latar belakang pendidikan juga aku nggak pernah itu kayak sekolah teologi, itu nggak pernah kayak serius di suatu sekolah-sekolah Alkitab, itu nggak pernah. Yang ada sih cuma dari zaman kecil tuh biasanya kan di sekolah ada kegiatan-kegiatan siswa Kristen, atau enggak semisal di gereja ada
kegiatan untuk musik. Nah, itu biasanya sih di situ sih ikutan, tapi nggak sampai ke serius dalam menggali teologi gitu, nggak pernah. Hanya jemaat biasa. Oh iya. Kita kan tentunya tahu nih, sebagai Muslim turunan ya kita nih. Tentu di agama Kristen itu kan sudah dijanjikan surga, diampuni dosanya dan seterusnya. Kok mau gitu Mbak Natalia masuk Islam? Yang Islam ini kan masuk surga pun melalui perbuatannya gitu. Tentu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuman kan 50-50 gitu kan. Semua tuh tergantung amal dan perbuatannya. Kenapa Mbak Natalia kok mau gitu dan sampai rela meninggalkan? Apakah ada suatu kejanggalan di agama sebelumnya ataupun apa yang membuat trigger Mbak Natalia masuk Islam? Iya, karena yang aku cari dalam beragama itu ya, sebenarnya kalau dibilang Kristen enak ya, didoktrinkan asal percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat masuk surga. Itu memang sesuai dengan iman mereka, oke banget nih kan. Nah, hanya dengan kasih gitu ya. Nah, tapi kalau untuk aku pribadi ya, itu menjadi pertanyaan juga. Karena apakah itu bisa teruji kebenarannya kan begitu. Dan kalaupun untuk aku sendiri, aku nggak cuma memilih agama tuh asal enak-enaknya aja, enggak. Tapi harus benar-benar dilihat. Nah, kalau dibilang harus percaya satu sosok sebagai Tuhan, maka aku harus memastikan Tuhannya itu benar. Nah, jadi dalam beragama itu aku memang mencari agama yang sempurna. Nah, kalau dalam Islam ini kan ada yang namanya tuh semua aspek terpenuhi. Kalau aspek muamalah ya, kebaikan, saling mengasihi gitu kan, itu memang semua keyakinan, semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Ya, pasti saling mengajarkan kebaikan, bagaimana kita berbuat baik ke sesama ataupun ke yang di luar keyakinan kita, itu pasti sama. Bahkan ateis pun sangat tinggi sekali sosialnya bisa dibilang ya dengan sesama. Tapi dalam beragama itu aku juga butuh yang namanya aspek teologisnya. Nah, itu yang tadi aku bilang, ketuhanannya harus dilihat dulu benar nggak. Nah, kalau untuk melihat ketuhanannya benar atau enggak, di sini berarti aku harus melihat yang namanya apa sih yang ada di dalam kitab suci keyakinan itu. Nah, kalau kitab suci itu benar, pasti akan diperkenalkan Tuhan yang benar. Pasti akan tahu, oh ini isi kitab suci ini ternyata 100% benar. Nggak ada kesalahan gitu ya. Dan pasti kitab suci ini bisa membuktikan ini kapasitas isi firman ini benar-benar perkataan Tuhan. Contoh simpel ya, zamannya Nabi Muhammad diberikan wahyu, itu kan dikabarkan ya di dalam surat At-Tur ya ayat 1-6, itu ada api di dasar laut. Itu kalau kapasitas seorang nabi, kapasitas seorang manusia yang tinggal di padang gurun, dan itu 1400 tahun silam ya. Itu nggak ada yang namanya ilmuwan, peneliti, itu belum ada. Tapi bagaimana bisa? Ini orang bisa mengabarkan ada informasi bahwa api di dasar laut. Dan itu tercatat di dalam Al-Quran. Surat At-Tur ayat 1-6. Ini dari mana? Kapasitas ini dari mana bisa tahu ini kalau bukan datang dari yang Maha Tahu. Bahkan garis edar tata surya di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 surat Al-Anbiya ayat 33. Situ matahari, bulan, bintang, matahari dan bulan ya, itu beredar di garis porosnya. Di garis edarnya. Ini dari mana lagi coba yang tahu kalau yang memberitahu itu bukan yang Maha Tahu. Dan di situ ternyata terbukti gitu, semakin zaman ini kebenaran apa yang disampaikan itu benar. Kalau misalnya itu hanyalah kapasitas dari manusia, itu kayak nggak masuk akal banget ya. Tahun udah lama gitu, kok bisa ketahuan sekarang kan kebukti kebenarannya. Itu hal-hal untuk terbukti secara ilmiahnya ya, kalau itu memang datang dari Yang Maha Tahu.
Dan benar-benar aspek teologis ini membawa menyembah ke Tuhan yang benar kan. Ada ibadahnya. Iya, betul. Ibadahnya benar. Di saat Allah memerintahkan, sesungguhnya aku ini Allah. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dalam surat Toha ayat 14. Ini Tuhannya memerintahkan gitu. Jadi nggak ada kebingungan di dalam Islam. Siapa yang harus aku sembah? Nama Tuhan aku siapa? Itu sejalan semua. Jadi apa yang diajarkan para ulama, para ustadz, ya seterusnya itu sumbernya dari Nabi juga ya kan. Itu ternyata sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Jadi semua jelas, oh iya ini kitab sucinya benar. Ternyata perintah kitab sucinya pun kita nggak bingung siapa yang harus kita sembah. Ternyata ada Allah di situ. Tuhan yang harus kita sembah. Kita disuruh sholat. Semuanya ada ibadahnya. Dan ternyata sholat, aspek ibadah ini pun penting gitu loh. Ini beneran perintah dari Tuhan atau perintah bikinan manusia. Nah, kalau perintah dari manusia sih mungkin kita bisa lihat di berbagai macam yang di luar ya, berbagai macam di luar sana, ada orang yang beribadah itu ternyata kok beda-beda ya. Mungkin aturannya beda, waktunya beda gitu kan. Bisa dibilang juga udahlah nggak usah diatur gitu. Tapi kalau Islam, ini Masya Allah, semua sama, semua teratur, disiplin, sholat maghrib, dimanapun ya, di negara manapun, mazhab apapun, 3 rakaat, 3 rakaat. Nggak bisa diubah-ubah. Betul. Nah, bahkan orang ibadah haji, ibadah umroh, semua sama. Di bagian macam negara ya, semua sama. Al-Fatihah di mana, semua sama. Pakaian juga teratur gitu kan, semuanya. Yang muslim, muslimah itu semua diatur. Nah ini, kalau udah jelas teratur kayak gini dan semuanya sama, seragam, nggak bisa dinego, nggak bisa dimodif. Nah ini berarti ibadah ini beneran perintah dari Tuhan. Jadi aku merasa ini agama yang sempurna. Dan ini juga nggak kalah dengan orang yang selalu menganggap, mengklaim ya, agama ini kasih, agama itu kasih. Memang makanya tadi saya bilang, semua agama pasti mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kebaikan. Tapi di sini saya bisa merasakan Islamlah agama kasih sesungguhnya. Karena apa? Di dalam kita setiap mau melakukan sesuatu, kita menyebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ajaran mana nih yang selalu memulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih? Justru Islamlah agama kasih. Ya. Masya Allah gitu, ya. Masya Allah. Kepanjangan kayaknya. Enggak. Insya Allah kita jelas ya, Mbak Natalia ini masuk Islamnya itu tentu ada aspek-aspek yang dipelajari, aspek-aspek teologis, kemudian pembuktian dari kitab yang dipelajari yaitu Al-Quran gitu kan, menceritakan tentang mukjizat-mukjizat, Masya Allah ya, tentang kebesaran-kebesaran Allah yang bisa dibuktikan di ilmuwan sekarang dan lain-lain. Nah, kemudian mungkin kita ke respon keluarga. Setelah Mbak Natalia melakukan perjalanan, menemukan Islam, belajar dan seterusnya. Nah, ini respon keluarga seperti apa nih? Respon pertama ya. Ya sebenarnya respon pertama ya itu awalnya sih mereka curiga dulu sih ya. Oh gitu. Iya, karena sebenarnya aku waktu dulu tuh mualaf syahadatnya kan di mobil tuh sembunyi-sembunyi. Iya. Di mobil? Di mobil. Mobilnya jalan nggak? Lagi jalan. Jadi perjalanan pas pulang kantor. Ya jadi waktu itu memang syahadatnya di mobil dan itu bener-bener antara masih mau nunda lagi itu dulu sebenarnya. Tapi alhamdulillah dulu ada seorang yang menyadarkan gitu ya. Jadi memang benar-benar menyadarkan, dia tahu aku itu udah ngerti Islam itu agama bener. Dan aku pengen masuk Islam itu dia ngerti dan aku menunda-nunda. Jadi dulu kan sempat dibilang gitu ya, kamu udah yakin Islam itu benar? Ya. Terus kenapa kamu tunda-tunda belum mau masuk Islam? Dulu sempat aku bilang, gimana aku mau masuk Islam? Soalnya aku kan nih perempuan. Nah kalau perempuan masuk Islam, dia menjadi muslimah, itu kan wajib berhijab. Aku belum bisa waktu itu karena masih tinggal sama orang tua.
Jadi gimana caranya aku masuk Islam, sedangkan kalau nggak berhijab aku langsung dosa besar lagi kan, itu kan Allah sendiri yang perintahkan. Lalu dibilang, ya udah kamu lakukan aja sebisa kamu, semaksimal kamu. Masalah kamu nanti belum bisa maksimal, minta ampun aja ke Tuhan. Allah itu maha pengampun, maha pengasih. Ini kamu usahakan dulu, kamu tentuin sekarang. Kita nggak ada yang tahu 5 menit ke depan itu gimana. Kamu nanti malam masih hidup apa enggak gitu kan, besok masih bisa bangun lagi apa enggak, kita nggak tahu. Yang nentuin akhirat kamu itu sekarang katanya. Jangan undang kebaikan. Ya udah dari situ aku langsung syarat di mobil dan akhirnya beli kerudung ya. Langsung berhijab. Langsung berhijab. Jadi langsung beli kerudung, pas pulang kantor itu habis syahadat. Jadi udah asyhadu alla ilaha illallah di mobil itu ya. Langsung mampir ke toko baju busana muslim, beli beberapa aja lah. Dan itu memang perjuangan nyembunyiinnya beratnya di situ. Berbulan-bulan hampir setahun. Karena keras dari respon keluarga. Penolakan dulu kan awalnya ya itu aku bilang aku sembunyiin dulu ya. Jadi sembunyiin itu hampir setahun. Kerudung itu aku pakai itu caranya aku kan aktivitas ke kantor. Jadi kerudung aku taruh di dalam tas. Dipakai di tengah jalan. Pakai tengah jalan, jadi udah agak aman. Entah mungkin aku berhenti di ATM atau kalau teman belum pergi aku mampir ke rumah dulu, ke rumah teman pakai baru berangkat ke kantor. Taunya aku udah pakai kerudung nyampe nih. Mau pulang juga gitu masih pakai kerudung. Terus sudah dekat rumah, ini bahaya nih. Jadi langsung dilepas lagi, simpan lagi di dalam tas. Sampai rumah taunya udah gak kerudungan lagi orang tua gitu. Dan itu lama banget. Hampir setahun, gak enak banget ya. Sholat juga sembunyi-sembunyi. Semua itu cuci kerudung juga kecemburnya di dalam kamar. Dikunci, biasanya nggak pernah dikunci. Akhirnya dikunci. Semua serba ngumpet sembunyi-sembunyi. Dan makin lama orang tua juga curiga. Nah dari kecurigaan itu kok mulai aneh nih anak kok udah nggak mau ke gereja lagi dan kok pakaiannya juga dulu kalau ke kantor biasanya kan mini-mini kok tiba-tiba jadi serba panjang. Iya kan serba longgar serba panjang. Jadi itu ada hal-hal yang buat mungkin orang tuaku juga ngerasa kok berubah ini anak. Nah jadi ada satu hari itu aku pas udah jenuh banget pengen ngasih tahu ke orang tua kalau aku itu udah Islam, pengen banget kasih tahu tapi nggak tahu caranya gimana. Akhirnya aku udahlah jalan aja seharian dan itu pas hari Minggu. Aku keluar dari pagi sampai malam dan hari Minggu itu kan di tempat ibadahku ada beberapa kali ibadah ya. Jadi kalau nggak bisa datang pagi ada siang, ada sore gitu. Jadi sampai malam aku baru pulang. Nah di situ pas kakakku itu yang kan semua kakak udah berumah tangga waktu itu. Tapi ada satu yang sedang liburan ke rumah dan dia jadinya nanya gitu, kok aku pulang malam kan, ditanya, Li kamu kenapa kok jam segini baru pulang? Kamu dari mana aja? Jalan-jalan. Terus kamu nggak ke gereja? Enggak, aku bilang gitu. Gitu. Dipancing-pancing ya? Iya, udah ke gereja. Soalnya tuh udah sakingnya kan udah dari seharian keluar tuh sebenarnya udah nggak tenang gitu loh hati tuh sampai curhat ke teman-teman juga pengen ngasih tahu ke orang tua, teman-teman saya bilang ya udah kamu pasrah aja nanti pasti Allah buka jalannya. Nah ternyata itu terjawab hari itu gitu. Jadi kakakku nanya, terus aku bilang kan emang udah nggak mau ke gereja. Terus kakakku bilang, loh kenapa kamu udah nggak mau ke gereja? Kamu udah nggak Kristen lagi? Oh langsung gitu? Iya, aku udah nggak Kristen lagi. Langsung jawabnya nyantai gitu. Kenapa kamu udah nggak Kristen lagi? Dia langsung nebak gitu. Kamu udah Islam? Iya, aku udah Islam. Nah dari situ langsung biasalah kakak kan cewek ya. Jadi gimana marahnya ya. Dia langsung teriak-teriak heboh gitu manggil mamaku. Kan kamarku di atas itu kan di lantai 2. Jadi dia teriak mama gitu. Terus udah mamaku datang ke atas ke kamarku itu. Langsung kakakku bilang, "Mah, lihat nih mah anak mama nih. Ini sekarang Lia udah nggak Kristen lagi mah. Dia udah Islam mah." Dia bilang gitu. Dan di situ Masya Allah ya, alhamdulillah Allah itu menghadirkan aku di keluarga yang baik, keluarga yang lembut banget sama aku. Jadi mama itu responnya cuma santai gitu ya. Jadi mama tuh responnya gini, "Hah,
bener kamu udah Islam? Iya ma, aku udah Islam, bener. Kamu yakin sama pilihan kamu? Iya ma, aku yakin sama pilihan aku Islam. Oh ya udah, kalau emang kamu udah yakin, kata mama gitu. Pantesan mama juga curiga, akhir-akhir ini kamu kok lain, kok kamu udah beda. Udah firasat ya. Jadi kamu tuh mama udah mikirin sih, udah dari dulu mama mikir kok kamu sekarang udah berubah. Biasanya kamu mau kalau diajak ke gereja sama mama, kamu akhir-akhir ini udah nggak mau. Dari awal dulu kamu ke gereja cuma udah nggak mau ngerespon. Ya udahlah kalau emang udah pilihan kamu itu ya udah, kamu baik-baik aja kata mama gitu. Terus akhirnya kakakku sama mamaku turun dari kamarku, keluar dari kamar ya kan. Entahlah bicara apa, mama sama kakakku sama papaku aku nggak tahu. Nah, akhirnya aku dipanggil. Nah, responnya ini nih yang papa, mama sama kakak ini. Semua udah pada nangis. Di satu kamar itu udah pada nangis gitu kan, duduk-duduk di lantai semua udah pada nangis. Terus aku santai ya, aku duduk, papaku nanya, "Lia, kamu kenapa ninggalin Yesus?" Aku jawab, aku tuh nggak ninggalin Yesus, Pak. Justru karena aku ngikut Yesus, makanya aku masuk Islam. Nah itu papa langsung, ampun Tuhan, kata papa gitu. Ajaran macam apa ini? Kata, ajaran apa lagi nih? Terus aku jawab, ya ajarannya Yesus, Pak. Yesus itu punya Tuhan. Aku bilang gitu. Ya udah, terus akhirnya papa cuma nangis-nangis gitu kan. Mama juga nangis, semua nangis, kakakku nangis. Dan kakakku sampai heran gitu ngelihat aku kok matanya sama sekali nggak ada sedih, malah kayak mata plong gitu, lega gitu. Tapi memang dalam hati tuh lega banget Ustadz, soalnya selama ini nyembunyiin nggak enak, pengen ngasih tahu, ternyata aku bisa ngasih tahu. Jadi mereka nangis tuh, aku ditanya sama kakakku, kamu kok nggak nangis sih dek? Kamu lihat tuh, mama, papa, kita semua nangis di sini. Kamu kenapa bisa nggak nangis gitu? Terus aku cuma jawab, emang kok harus nangis gitu? Ya kalau orang Jawa bilangnya mopong gitu ya. Tapi memang alhamdulillah sih di situ aku bersyukur banget Allah bisa menguatkan hati aku. Jadi walaupun aku ngelihat orang tuaku nangis saat itu, mamaku nangis, papaku nangis, kakakku nangis, di situ nggak ngebuat hatiku luluh untuk kembali ke agamaku yang lama. Walaupun orang tuaku saat itu benar-benar sedih banget. Nah, di situ aku benar-benar bisa kuat, alhamdulillah. Dan kakakku sih waktu itu sampai masih nggak terima gitu. Jadi kakakku masih nggak terima, bilang, apa sih alasan kamu kok masuk Islam? Apa yang buat kamu masuk Islam? Kenapa kamu gitu? Kamu waktu itu ketemu pendeta, gimana jawabannya pendeta? Nah, soalnya kakakku tuh tahu, sebelumnya kan aku pernah janjian sama pendetaku. Aku janjian, aku bawa bukuku, buku itu maksudnya waktu zaman aku mencari kebenaran sih. Jadi kan aku belajar sendiri kan nggak sekolah teologi apa-apa kan enggak. Jadi aku catat yang membuat aku bingung tuh, aku catat masalah ketuhanan, masalah apa yang tertulis di Bible, ada yang ini narasinya kok berbeda, itu semua ikut jawaban-jawabannya. Jadi aku catat semua dalil yang aku pelajari. Terus aku ditanya sama kakakku itu, gimana kata pendeta? Terus aku bilang, pendetanya bilang, kalau kamu mau kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan, ya kitab sucinya teman-teman kita, orang Islam, Al-Quran. Pendetanya ngomong gitu? Pendetanya bilang gitu. Dan dulu aku cuma kaget kan, aku cuma, hah? Iya, kalau kamu mau kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan, itu kitab suci Al-Quran. Karena itu langsung datang dari Tuhan. Dia ngomong gitu, pendetaku ngomong gitu. Terus kakakku ya nggak percaya lah. Nggak mungkin lah, nggak mungkin dia bilang gitu, kata kakakku. Mana coba aku lihat, katanya gitu. Apa aja yang kamu tanyain ke dia, aku mau lihat. Terus aku bilang, ya udah nanti ya, aku catetin lagi yang rapi, nanti aku kasih, ngomong gitu. Dan akhirnya aku catat rapi-rapi, aku catat bagus-bagus, kan awalnya cuma oret-oretan. Aku pindahin ke satu buku, aku tulis yang rapi secara runut. Begitu aku kasih, sampai sekarang nggak dilihat, nggak dibaca.
Nah, ya udah, makanya karena aku pengen banget keluargaku tahu alasanku apa, mualaf, apa yang aku pelajari, dan bukunya nggak disentuh. Akhirnya waktu itu aku sempet 3 tahun lalu kayaknya ya, 3 tahun lalu tuh aku bikin konten YouTube. Di situ aku menceritakan kisah mualafku. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat ya apa aja yang aku pelajari di situ. Di situ aku bahas semua. Itu di YouTube Natalia Iriani. Di situ udah aku bahas, di situ aku tampilin per ayatnya. Teman-teman bisa subscribe langsung channel YouTube Natalia Iriani. Klik aja video kisah mualaf. Nanti alhamdulillah kalau mau di-share juga. Iya, nggak apa-apa. Jadi di situ aku langsung bikin video. Dulu tujuannya pengen ngasih tahu orang tua dan keluarga, kakak-kakak gitu. Tapi alhamdulillah ya, memang Allah itu ngasih yang pasti yang terbaik ya. Iya, ada rencana Allah. Iya, ngasih rencana. Memang sih dulu pasti aku ngeposting, pengen orang tua aku tahu juga pasti dalam hati pengen Allah meridhoi mereka dapat hidayah. Tapi tetaplah aku serahin tuh ke Allah aja kan masalah hidayah. Ternyata Allah itu memberikan video itu nggak cuma ditonton keluarga, kakak, gitu nggak. Masya Allah ternyata itu sempat viral ya video itu dan sampai di reaction kemana-mana, banyak banget yang nonton. Dan alhamdulillah aku juga nggak nyangka ada saudara-saudara kita yang belum mengenal Islam. Ternyata setelah menonton videoku itu kisah mualaf dan Allah mudahkan mereka itu ternyata dapat hidayah. Ada yang langsung menghubungin juga minta aku tuntun syahadat langsung. Masya Allah. Masya Allah itu semua kebaikan Allah lah di luar semua apa yang aku planningkan gitu. Iya. Jadi maunya Allah mungkin Mbak Natalia ingin jadi sebab orang-orang dapat hidayah gitu dengan Masya Allah. Cuman tapi kita bakal insya Allah bakal doain lah apa keluarga Mbak Natalia bisa minimal membaca lah apa tulisan yang Mbak Natalia tulis gitu. Masya Allah. Nah, ini kan ini sudah lumayan jelas lah kita mengerti dan paham bagaimana kondisinya Mbak Natalia pada saat itu. Ya kita ya prihatin dan turut mendoakan supaya keluarga diberikan hidayah. Amin. Nah, kita sekarang bicara setelah Mbak Natalia masuk Islam. Setelah masuk Islam kemudian apa yang dilakukan gitu kan. Sekarang kita juga mengetahui Mbak Natalia kan menjadi penggiat dakwah sosial media nih. Ya kan? Tentu subscriber udah banyak lah gitu. Cuman yang menarik kan kita kan masih kurang lah ya. Masih kurang perhatian dari umat Islam. Adapun kalau misalkan secara dunia lah. Contoh misalkan ini contoh aja. Misalkan Kylie Jenner ya. Itu berapa sih followersnya kan? Paling 300 jutaan. Coba Greta Thunberg misalkan, aktivis lingkungan di Eropa, cuma 15 jutaan. Artinya kan kita mengetahui ya, ini apa namanya, masyarakat dunia ini kan masih cenderung melihat itu yang showbiz-nya itu kehidupannya seperti apa gitu. Nah, kita bicara domestik di Indonesia. Contohnya misalkan Mbak Natalia nih, yang sebenarnya kalau kita lihat harusnya subscribernya, followers itu melebihi dari apa yang kita ekspektasikan. Karena Mbak Natalia kan membagikan kisah-kisah inspiratif dan lain-lain. Nah, Mbak Natalia ini kan kalau kita lihat konten-kontennya ini kan banyak diskusi ya. Banyak diskusi dengan teman-teman non-muslim dan lain-lain. Ini punya pandangan tersendiri nggak nih Mbak Natalia ini setelah masuk Islam kemudian masuk ke dunia dakwah? Kira-kira apa yang terjadi sih di sana tuh? Di sana maksudnya? Dalam dunia diskusi antar agama gitu. Mbak Natalia menemukan apa gitu di sana? Iya, di sana sih ketemu ada berbagai macam orang ya. Kalau yang untuk diskusi memang kebanyakan dari mereka memang fokusnya untuk berdiskusi, maksudnya yang ikut ngobrol langsung ya. Jadi mereka memang sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, baik itu pertanyaan berdasarkan data ataupun asumsi, itu saling bertanya. Nah, tapi memang yang terjadi itu kebanyakan dampaknya ke yang nonton. Gitu. Dan alhamdulillah hampir setiap hari dari dunia perdiskusian ini itu banyak sekali teman-teman kita yang di luar Islam syahadat. Oh iya, Masya Allah. Masya Allah, itu banyak banget. Ini apa
juga ini juga disclaimer untuk teman-teman yang nonton. Data terakhir itu 2019 sampai 2021 kedua ya. Itu jumlah orang masuk Islam tuh menambah 10 juta. Sedangkan yang untuk nonis Kristen atau Katolik itu 400.000 menambah. Nggak tahu ini apakah menurut mereka penurunan atau apa. Nah selebihnya tuh di bawah itu. Ini artinya kan perjuangan apa namanya Mbak Natali, kemudian channel-channel dakwah dan lain-lain ini membuahkan hasil gitu kan. Ternyata dakwah di sosial media tuh sangat besar pengaruhnya gitu. Cuman yang sangat disayangkan hoax-hoax ini nih Mbak Natali ini. 2017 sampai 2018 itu MIT tuh pernah meneliti bahwa hoax itu menyebar 6 kali lebih cepat. Jadi ketika misalkan kita 2 jam scroll nih Mbak Natali, misalkan ngitung aja nih, ini kira-kira yang edukatif berapa, yang apa informatif, yang hoax, tentunya yang hoax yang memenuhi unsur hoax ya, yang tidak ada sumber dan lain-lain, ini berapa? Tentu ini lebih banyak yang hoax ya ternyata Mbak Natali. Jadi anak-anak Gen Z nih, zilenial kita nih, pola asuhnya ini kan dididik oleh TikTok, Instagram, dan lain-lain. Tentu peran Mbak Natali ini besar sekali. Nah, selama terjun di dunia sosmed, ada nggak nih Mbak Natalia nih hambatannya, rintangannya tuh dalam diskusi itu apa sih? Berhadapan dengan teman-teman yang non-Islam itu? Selama ini kayak nggak ada hambatan sih ya. Nggak ada ya? Semuanya alhamdulillah lancar-lancar aja sih. Mau diskusi gitu kan, nggak ada hambatan apa-apa. Selama yang kami narasikan itu harus sesuai dengan data yang tertulis gitu, insya Allah nggak ada hambatan apa-apa. Ada nggak yang paling salah satu peserta yang paling ngotot banget? Ini pokoknya jadi pakai ilmu pokoknya gitu kan, bukan berdasarkan data. Hampir setiap hari sih. Hampir setiap hari. Seperti itu. Banyak banget dan kebanyakan seperti itu. Gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Jadi Coba nanti teman-teman mungkin di sini yang penasaran mungkin ya, ada yang belum pernah melihat, banyak di channel-channel yang menyiarkan diskusi lintas agama, salah satunya di channel Natali Riani juga ada. Silakan. Hampir tiap hari, setiap hari biasanya. Subscribe, dilihat. Jadi teman-teman netizen Indonesia, silakan ingin menambahkan ilmu, ya wawasan lah, wawasan tentang perbandingan agama dan lain, silakan lihat apa kontennya. Mungkin terakhir Mbak Natalia, harapan cita-cita yang ingin dicapai apa nih Mbak Natalia? Ya, harapan cita-cita yang dicapai untuk aku pribadi apa? Ya, untuk pribadi dan masyarakat pada umumnya. Iya. Untuk aku pribadi sebenarnya cita-citaku sih ini ya, nggak banyak, nggak muluk-muluk, tapi sebenarnya sulit sih. Ya doain aja ya, semoga dimudahkan. Ya, amin. Soalnya cita-citaku tuh cuma satu. Apa tuh? Masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, amin. Itu aja cita-citaku. Amin. Ya nggak aneh-aneh tapi sulit ya, insya Allah dimudahkan ya, doain aja. Ya, amin. Itu aja cita-cita. Kemudian ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan dari Mbak Natali untuk teman-teman mungkin calon mualaf, karena ini kan akan ditonton sama teman-teman yang mungkin masih punya pergolakan batin seperti Mbak Natali, ingin masuk Islam dan lain, karena juga banyak juga mereka masuk Islam melalui sosial media, nonton YouTube misalkan Mbak Natali. Kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan untuk menguatkan mereka? Ya, buat saudara-saudara kita ya yang memang saat ini sedang mencari kebenaran atau mungkin sudah menemukan kebenaran dan pengen banget masuk Islam tapi masih takut, nggak usah takut, karena kalau orang mau masuk Islam itu pasti memang akan ada ujian-ujian, apalagi setelah bersyahadat. Jadi udah pasti itu, udah pasti fix itu, soalnya Allah sendiri kan udah pernah ngasih tahu nih, setiap orang beriman itu pasti akan diuji. Nah, tapi jangan pernah takut. Semua ujian yang kita hadapi itu Allah Maha tahu. Jadi Allah lebih tahu ujian apa yang akan kita hadapi. Pasti ujian itu sanggup kita hadapi. Jadi nggak usah takut mengenai hal-hal yang dipikirkan, itu belum tentu terjadi. Dan yang ditakutkan nggak usah ditakutkan, hal-hal duniawi itu cuma sementara. Jangan takut ke keluarga, jangan takut ke pekerjaan, ke apapun. Gak usah takut masalah materi, duniawi lah semuanya, atau mungkin istri, suami, anak-anak, orang tua, gak usah.
Karena semua itu tuh kan titipan. Kita mau hidup di dunia ini, kita nggak tahu mau sampai kapan gitu loh. Nggak mungkin juga kan kita hidup selamanya gitu di dunia ini kan nggak mungkin. Itu cuma sementara gitu. Tapi yang harus kita kejar sebenarnya itu adalah akhiratnya yang selama-lamanya itu. Jadi ini kalau di dalam Al-Quran ya, di dalam surat Muhammad ayat 36, dunia itu hanyalah senda gurau. Nah, jadi dunia itu hanyalah senda gurau yang melenakan. Jadi kita jangan sampai terlena. Fokus aja tujuannya kehidupan kita yang selanjutnya, cari ridhonya Allah. Dan buat teman-teman yang sudah memang mu'alaf, ya sudah memang mu'alaf ataupun yang memang sudah Islam, nggak usah bingung kenapa kok hidup begini, nggak usah. Karena apa? Setiap permasalahan kita itu kita nggak usah cari solusinya. Kita tinggal serahin aja ke Allah. Karena Allah udah ngasih petunjuk ke kita, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Itu aja. Hidup insya Allah tenang kalau kayak gitu. Iya, Masya Allah. Baik, teman-teman netizen, Masya Allah ya, sangat menginspirasi sekali cerita pada kesempatan kali ini. Masya Allah, kita jadi memahami bagaimana perjuangan yang tidak mudah yang dialami oleh Mbak Natalia Iriani dalam menemukan Islam, kemudian bagaimana respon keluarganya, dan kita harapkan juga semoga keluarganya bisa mengenal Islam dan masuk Islam ya. Amin Allahumma amin. Dan kita akhiri sampai di sini. Yuk kita jangan lupa kita subscribe, like, dan share. Dan juga jangan lupa subscribe ini akunnya apa namanya Mbak? Natalia Iriani. Natalia Iriani. Ya, jangan lupa teman-teman subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya aja karena akan ada info-info update di situ. Oke, kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahe, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Talawid ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mu'alaf-mu'alafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Uqran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid kampung pesantren.